Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sekalian. Kali ini saya akan melanjutkan terkait dengan uh, materi kita yang telah kita bahas beberapa pertemuan kemarin. Ada peranan BTP gitu kan dalam BTP itu bahan tambahan pangan ya. Kemudian juga ada uh, ada pembekuan penggaraman ya, kemudian ada ya, ada beberapa pembahasan lain yang berkaitan dengan bagaimana menjaga mutu pangan gitu. Nah, kali ini sampai pada pembahasan pendinginan dan pembekuan. Nah, seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yang saat ini ya membutuhkan bahan pangan, ya tentu kaitan dengan pendinginan dan pembekuan ini sangat penting untuk menjaga mutu pangan, itu kualitas pangan dan seterusnya. Nah, bagaimana pendinginan dan pembekuan itu berperan di dalam proses mempertahankan daya simpan ya. Kemudian bagaimana mempertahankan kualitas ya. Ya, karena seiring dengan dengan mutu pangan dan kualitas pangan itu dijaga, maka akan sampai kepada konsumen itu dengan aman. Ya, terjaga keamanan dan mutunya seperti itu. Nah, terkait dengan sejarah, ya mungkin ini sebagai pengetahuan awal saja bahwa kenapa sih ada ya kita mengenal pembekuan apa eh, apa istilahnya penyimpanan suhu rendah gitu ya. Kenapa gitu kan? Nah, ini pada mulanya beberapa di area di dunia bagian Arktik itu ya, bagian bagian daerah bumi yang bersalju tentunya ya, yang dingin begitu, seperti di ya kalau kita mengenal di Rusia, kemudian ada pokoknya intinya negara-negara Arktik maupun di negara-negara yang ya kalau kita mengenal kutub selatan dan kutub utara kan begitu ya. Di daerah-daerah sana itu ya tentu masalah pendinginan ini menjadi ya sudah tidak diragukan lagi begitu ya. Jadi orang mengamankan pangannya dengan mengumpulkan salju, kemudian es dan lain sebagainya yang berada di daerah mereka ya, untuk dijadikan sebagai sebagai salah satu wadah atau tempat untuk menyimpan pangan seperti itu. Nah, kalau misalkan di daerah kita ya, di daerah tropik ya, tentu hal yang semacam itu tidak mudah dilakukan begitu, kecuali di daerah-daerah yang memang memiliki suhu dingin ya, dan pada musim musim dingin musim dingin ya tentu di daerah tersebut itu ada menghasilkan es seperti itu ya. Tapi ya itu sangat jarang sekali, makanya kan ada kalau saat ini ya kulkas ya, kemudian ada freezer dan seterusnya itu untuk menjadi penyimpan itu. Nah, bagaimana awal pendinginan itu dibuat ya, dengan ilustrasi tadi bahwa pembuatan lemari es itu kan eh, dibuat pertama kali itu pada tahun 1748. Itu 1748 ya, mungkin ini nenek kita pun juga belum ya pada masa itu ya sudah sungguh luar biasa begitu ya. Ya, kemudian ada pertama kali juga merancang mesin pendingin ya, yang pada tahun 1805 oleh Oliver Evans ini gitu. Nah, jadi mesin pendingin pertama dibuat oleh Jacob Perkins pada tahun 1834. Kemudian eh, diteruskan pada tahun 1844 oleh John Corys ya. Mesin yang dirancang oleh Oliver Evans tersebut itu dilanjutkan oleh John Corry ini.
Nah, kemudian pengawetan sayuran melalui pembekuan cepat ditemukan pada 1929 yang dikenal dengan produk makanan beku. Itu ya. Nah, kemudian selanjutnya lemari pendingin untuk keperluan rumah tangga dibuat pada tahun 1940 ya, sehingga makanan beku itu sudah tidak terasa asing lagi gitu ya. Nah, kemudian lahirlah berikutnya yaitu Christopher Polch yang mengawetkan sperma dengan pendinginan oleh tim peneliti ya, pendinginan yang saat ini dikenal dengan cryopreservasi ya, gitu. Nah, kemudian pengawetan dengan pendingin dilakukan terhadap sel jaringan dan organ. Jadi, ini berawal dari ide ya orang-orang zaman dulu ya yang mendinginkan bahan makanan yaitu sampai kepada pengawetan pada apa namanya itu hal-hal yang bersifat sensitif terhadap kerusakan gitu seperti jaringan sperma, kemudian jaringan, organ, apa dan ya seperti organ hati, ginjal, dan jantung ini didinginkan atau diawetkan seperti itu. Nah, jadi ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita gitu ya. Nah, terkait dengan pengembangan ilmu ya dengan kriobiologi tadi itu ya ini lahir nanti untuk pembekuan ini tadi ya sel sperma, ginjal, organ apa sel sampai organ tadi itu di di ini ya dipelajari lebih lanjut yang dikenal dengan cryogenetics ya, cryogenetics yaitu cabang ilmu fisika dan keteknikan yang mempelajari cara mendinginkan dan pemanfaatan dingin gitu. Kemudian ada cryo cryopreservasi. Nah, ini untuk apa? Tadi itu pada sel sperma, sel jaringan atau sel embrio dan seterusnya itu di ini ya, digunakan untuk mengawetkan apa sel sperma maupun jaringan maupun organ tadi itu ya. Nah, kalau teman saya itu memanfaatkan cryopreservasi ini pada sel sperma itu. Nah, kemudian ada cryonics ya, pengawetan tubuh manusia dan hewan dengan tujuan dihidupkan kembali di masa yang akan datang. Nah, ini teman-teman sekalian, dalam keilmuan ini nanti bagaimana sel seperti dinosaurus maupun hewan-hewan yang punah ya selnya itu diawetkan menggunakan ini itu sehingga nanti bisa berpotensi untuk menghidupkan kembali ya hewan-hewan yang punah tadi itu nama ilmunya cryonics itu ya. Nah, ini sebagaimana peta awal ya terkait dengan bahan pangan itu keterjaminan maupun kualitasnya tadi itu sampai kepada konsumen ini dengan aman. Dengan apa? Dengan pendinginan maupun dengan pembekuan gitu. Nah, jadi kalau secara sederhananya itu dari petani bergeser lagi ke apa? Petani ini kan berupa pangan segar gitu ya. Bisa jadi nanti dari apa koleksi dari pangan segar ini itu bisa langsung ke distributor atau melakukan pendinginan awal. Ya, pendinginan awal sehingga selanjutnya dilakukan pengemasan begitu. Sebelum berlanjut nanti kepada yang endingnya pada konsumen di sini. Nah, sebenarnya secara prinsip, teman-teman sekalian, yang namanya pangan segar ini bisa langsung pada konsumen sebenarnya gitu. Tapi ini pada konsumen yang dapat dijangkau gitu. Sementara konsumen yang berada di pelosok negeri ataupun di daerah yang jauh dari tempat pemanenan awal di sini, ya tentu harus dilakukan yang namanya pendistribusian yang dilakukan oleh distributor. Bagaimana bisa jadi pangan segar ini dijaga kualitasnya dengan yang namanya
apa namanya itu, kalau di daerah yang terjangkau tadi itu dengan langsung dijual kepada konsumen ini menggunakan retail gitu ya. Retail, ya tentu kalau saat ini ya baik di pasar tradisional maupun pasar modern seperti Superindo dan sebagainya itu menyediakan pangan segar di sini. Nah, selain itu ya, selain itu juga langsung melalui ke pengolahan gitu. Karena jumlahnya berlimpah ya, kalau pada musim panen kan jumlahnya berlimpah gitu ya. Langsung dimasukkan kepada industri pengolahan, di mana di dalam industri pengolahan ini kan tidak langsung lari kepada konsumen, namun harus didiamkan terlebih dahulu yang namanya ruang penyimpanan dingin di sini gitu. Nah, ketika di dalam ruang penyimpanan dingin ini bahan pangan itu kalau kita melihat ya, contoh gini ya. Kalau kita melihat pada musim mangga saja gitu ya, musim mangga itu kan sampai terbuang segala macam gitu ya. Jadi mangga itu bisa berceceran, berserakan dan bahkan tidak ada yang mau begitu. Nah, sehingga dengan yang namanya musim mangga gitu, musim mangga di situ orang itu mau makan sudah jenuh begitu ya. Nah, sehingga bagaimana teknologinya agar pada musim yang selain musim mangga itu kebutuhan mangga ini tetap terjaga dengan cara ya penyimpanan dingin ini tadi gitu. Baik, kita lanjutkan. Jadi pemanfaatan suhu rendah ini bukan suatu hal yang baru sebenarnya, tapi itu sudah dilakukan sejak awal, sejak dulu kala ya, yang kita mengenal ya ada rumah es yang ditemukan, ada rumah penyimpanan dingin yang ditemukan di daerah-daerah di daerah-daerah apa namanya itu di daerah-daerah Arktik itu, gitu ya. Itu menunjukkan bahwa bahan pangan yang sudah dipanen itu bagaimana mereka tetap awet sampai bertahan beberapa waktu lamanya, begitu. Nah, jadi pembekuan sebagai cara pengawetan gitu. Kalau kita saat ini memiliki daging, nah ini bentar lagi kan musim kurban gitu ya. Jadi musim kurban itu jumlah dagingnya bakal banyak sekali gitu ya. Sehingga ini nanti kan tidak langsung habis sekali makan gitu. Maka sebagian dimasak, sebagian lagi disimpan gitu. Disimpannya di suhu beku gitu ya. Di suhu beku. Itu karena daging itu cepat rusak gitu. Nah, suhu dingin menurunkan kecepatan reaksi kimia dalam bahan yang diawetkan gitu. Jadi seperti itu. Jadi intinya reaksi kimia yang ada di dalam bahan pangan itu diperlambat, bukan tidak bereaksi. Sebenarnya dia bereaksi tapi berlambat. Kalau di suhu ruang cepat, kalau di suhu dingin biasa lambat gitu. Nah, berikutnya pembekuan mengurangi jumlah air terbentuk cairan yang dibutuhkan mikroba perusak bahan makan yang diawetkan. Jadi gitu ya. Jadi apa namanya tuh mikroba itu kan kalau misalkan di media air atau bahan pangan yang segar itu kan dia beraksi cepat sekali gitu. Ya sehingga bisa merusak bahan pangan secara cepat pula gitu. Nah, bagaimana dengan pembekuan? Pembekuan itu kan dikristalkan airnya itu sehingga mikroba juga susah untuk apa namanya itu eh, untuk berperan begitu ya, geraknya diperlambat dan bahkan mikroorganisme jenis tertentu itu dorman pada waktu itu. Dorman itu mati suri itu. Berikutnya suhu dingin atau pembekuan menurunkan aktivitas perusak bahan makanan, jadi gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, suhu dingin hanya dapat menghambat pertumbuhan mikroba perusak bahan yang diawetkan. Nah, namun tidak membunuhnya. Itu dan seperti yang saya katakan tadi itu mikroorganismenya dorman gitu. Nah, kemudian penurunan mutu produk segar. Yang pertama perubahan metabolik seperti penguapan etilin, tekstur dan aroma gitu. Jadi tetap mutunya tidak segar kembali ya, tidak sebagaimana segar. Itu. Kenapa? Karena ya ini ya mengalami penguapan dan reaksi-reaksi yang lainnya.
Berikutnya lagi pertumbuhan dan pengembangan. Itu transpirasi, kemudian ada cacat, kerusakan psikologis, busuk bahkan gitu. Walaupun di suhu dingin tetap dia busuk gitu. Nah, jadi ruang penyimpanan ini, teman-teman sekalian, ini harus dikontrol beberapa aspek. Yang pertama berkaitan dengan suhunya itu dikontrol gitu. Jadi kalau suhu minus 1 atau minus 2 gitu pada suhu beku ya, itu dipertahankan agar supaya suhu tersebut itu tidak mencair begitu ya. Nah, kemudian bagaimana kelembapannya? Apa kalau mesin-mesin pendingin yang sudah modern seperti sekarang ini bisa semuanya ini bisa dikontrol gitu. Nah, komposisi udaranya ya kan? Komposisi udaranya bahkan cahayanya, pengaturan cahaya dan bahkan organisme gitu ya. Nah, kenapa ini harus dikontrol? Karena yang namanya bahan makanan ini, aktivitas biokimia maupun aktivitas respirasinya itu tetap berlanjut gitu ya. Respirasi dan aktivitas biokimianya. Nah, ada beberapa metode pendinginan. Yang pertama berkaitan dengan air cooling. Air cooling ini menggunakan suhu pendingin lebih dari 0 derajat Celcius ini. Dengan debit udara 150 meter kubik per jamnya. Ya. Nah, jadi air cooling ini ada dua macam, yaitu room cooling yang biasa menggunakan ruang dengan insulasi yang dilengkapi dengan alat pendingin. Umumnya digunakan untuk berbagai macam produk segar, tapi kurang efektif untuk segera memindahkan fill head produk. Ya. Nah, jadi air cooling ini atau room cooling ini adalah untuk proses pendinginan produk pada skala kecil maupun besar. Nah, berikutnya lagi air force cooling ini. Jadi ada metode room cooling, ada air force cooling ini, ya. Nah, pada pendinginan air force cooling ini, udara pendingin didorong dengan kipas, gitu ya. Jadi udara bersirkulasi dengan kecepatan tinggi 75 sampai 90% lebih cepat dibanding dengan room cooling ini. Jadi ya apa intinya digerakkan oleh kipas angin gitu ya, oleh kipas. Jadi sehingga apa namanya dinginnya tadi itu mengalir. Nah, yang namanya dingin itu ya seperti prinsipnya dari dingin panas gitu ya. Yang namanya panas kalau misalkan dingin ini secara terus-menerus diluncurkan atau dinyalakan, ya panasnya akan menguap, akan menjadi dingin dan seterusnya sebagaimana AC gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada hydrocooling, ada vacuum cooling. Nah, jadi teman-teman sekalian, jadi ini masing-masing metode pendinginan ya. Ada air cooling, ada hydro cooling, ada vacuum cooling. Kalau yang namanya hydro ini kan eh, biasanya pendinginan ini digunakan untuk bahan yang basah gitu ya, atau yang segar. Ya, ini metode ini banyak digunakan untuk sayuran untuk mempertahankan tekstur dan kesegaran daun. Nah, ini yang disebut dengan hydrocooling gitu ya. Ini biasanya banyak kita temukan di Superindo itu menggunakan hydrocooling ini. Ya, ada vacuum cooling ya. Nah, pendinginan vakum ini adalah salah satu metode yang umum digunakan untuk pra pendinginan sayuran berdaun. Ya, efek pendingin terjadi akibat penguapan cepat sejumlah air dari bahan yang akan didinginkan pada ruang bertekanan rendah. Ya. Nah, jadi ini ya teman-teman secara prinsip proses pendinginannya ya. Di mana bahan segar ini kan dia masih mengeluarkan yang namanya uap air itu atau respirasi tadi itu. Nah, kemudian terjadi penguapan ya, penguapan atau evaporasi.
Kemudian sekaligus juga terjadi radiasi dan konveksi. Gitu. Jadi ini semuanya terjadi secara bersamaan, gitu, ya, terjadi bersamaan. Nah, oleh karenanya teman-teman sekalian, makanya karena terjadi apa yang namanya dingin tadi itu, bagaimana proses ini terjadi secara lambat, gitu, ya, terjadi secara lambat, bukan terjadi secara cepat. Sebagaimana suhu ruang, gitu ya, suhu ruang itu sekitar 25 sampai 27, ya, 27-28 itu masih terkategori suhu ruang. Nah, pembekuan bahan pangan di sini. Jadi, metode pembekuan bahan pangan di sini ada pembekuan, ada beberapa jenis, yaitu pembekuan mekanik dan pembekuan kriogenik itu. Nah, pembekuan mekanik ini pembekuan udara sembur atau air blast freezer gitu ya. Pembekuan mekanik menggunakan peralatan mekanik yang permanen dan dapat beroperasi secara curah itu maupun kontinu. Sistem refrigerasi yang diterapkan pada pembekuan mekanik biasanya adalah berdasarkan sistem kompresi uap dengan refrigeran freon, ya, atau sistem absorpsi dengan sistem fluida air amonia itu. Nah, suhunya biasanya minus 2 derajat Celcius atau 28 derajat Fahrenheit ini. Nah, kemudian ada metode pembekuan kriogenik, di mana pembekuan kriogenik ini perbedaan utama antara pembekuan mekanik dengan pembekuan kriogenik adalah pada sistem peralatan dan refrigeran yang digunakan, gitu ya. Nah, kemudian pembekuan kriogenik biasanya dilakukan dalam suatu lemari pembekuan atau ruang terinsulasi dan berlangsung secara kontinu. Pembekuan kriogenik mengalami perkembangan yang sangat pesat pada dekade belakangan ini dan telah diterima dengan baik oleh industri pangan. Itu. Nah, ini teman-teman sekalian, silakan diperhatikan dulu yang namanya kurva ini. Tuh, silakan teman-teman diperhatikan terlebih dahulu. Baik, saya kira sudah, ya, sudah memperhatikan, ya. Sudah ya kira-kira ya. Baik, kalau sudah teman-teman sekalian perhatikan. Jadi ini tipikal kurva pembekuan air murni dan kurva pembekuan bahan pangan dapat dilihat pada gambar ini. Itu di mana ini teman-teman sekalian TF, ya. TF ini adalah waktu pembekuan. Itu ya. TF ini waktu pembekuan. Sementara TFW, ya. TFW, ya, adalah titik beku air murni. Dan TFF adalah titik beku bahan pangan. Sementara TM, ya, TM ini adalah suhu media pendinginan. Nah, kita perhatikan teman-teman sekalian, pada titik A hingga B ini, ya, titik A hingga B, air mengalami perubahan suhu hingga di bawah 0 derajat Celcius, gitu ya, dari A ke B ini. Nah, pada titik B ini, ya, pada titik B, air akan tetap berada pada fase cair meskipun suhunya tadi, ya, ini kan tadi suhu dingin sudah ya, suhu dingin, ya, 0 derajat Celcius, ya, sudah dingin, tapi belum ini ya, belum beku, tapi apa, masih fase cair gitu ya, meskipun suhunya sudah 0 derajat Celcius tadi itu. Nah, kondisi tersebut, ya, teman-teman sekalian, disebut dengan yang pada fase ini disebut dengan ini super cooling namanya.
gitu ya, super cooling. Nah, dari P ke C ini kecepatannya cepat ini ya. Suhunya naik dengan cepat gitu ya. Pada suhu pembekuannya akibat lepasnya panas laten ya, yang disebabkan oleh panas laten tadi itu, atau panas untuk mengubah fase pada titik ini. Dan pada titik ini teman-teman sekalian, kristal es akan terbentuk pada titik beku bahan pangan gitu ya. Ini loh. Nah, dari B ke C ini itu naik dikit sudah merubah karena disebut dengan panas laten tadi itu gitu ya. Jadi fase berubah panas untuk mengubah fase gitu ceritanya itu. Nah, berikutnya lagi karena ini waktunya cepat sekali, dari C ke D, ya ini sudah beku teman-teman sekalian gitu ya. Terjadi penurunan suhu ya, terjadi penurunan suhu pembekuan akibat peningkatan konsentrasi pada fase fraksi produk yang belum membeku tadi itu. Nah, penurunan suhu ini akan terus terjadi hingga sebagian besar produk pangan telah berubah fase menjadi es dan akan berhenti ketika padatan pada fase pada sistem pangan ya menjadi super jenuh dan mulai mengkristal gitu ya. Jadi pada ini sudah mengkristal gitu ya, sudah beku. Tuh. Nah, berikutnya lagi ya, pada titik D ya, panas laten kristalisasi akan kembali dilepaskan. Gitu ya. Seret gitu. Ya, sama seperti ini. Jadi dari A ke B ini turun, seret gitu turun, naik sedikit, turun lagi, naik dikit, turun begitu, ya. Ya. Nah, jadi tadi saya ulangin lagi. Pada titik D, panas laten kristalisasi akan kembali dilepaskan. Dan ini disebut dengan ini, teman-teman sekalian. Ya, pada pelepasan ini disebut dengan titik apa? Eutektik, ya. Eutektik, yaitu ya, pada fase ini disebut dengan eutektik ini. Nah, pada suhu eutektik ini sebagian air sudah membeku yang mengakibatkan zat terlarut mengalami kondisi lewat jenuh dan mulai membentuk kristal. Saat terjadi kristalisasi, zat terlarut terjadi pelepasan panas laten, gitu ya. Perubahan wujud yang berlangsung pada suhu yang konstan. Proses kristalisasi akan terus berlanjut seiring penurunan suhu hingga titik F tadi itu ya, yaitu suhu media pendingin itu ya. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan ya, total waktu yang diperlukan dari titik C ya, dari titik C hingga F ini ya sebagai waktu pembekuan atau yang disebut dengan TM ya, ini TM itu waktunya. Itu teman-teman sekalian. Nah, berikutnya terkait dengan eh, pembekuan kriogenik tadi itu, ya. Keunggulannya adalah yang pertama peralatan yang relatif ringkas dan dapat beroperasi secara kontinu sehingga biaya modal relatif rendah. Yang selanjutnya kehilangan bobot karena dehidrasi sangat kecil, ya sekitar 0,5%. Jadi lumayan tertangani. Jadi bahan pangan itu tidak terlalu rusak karena kehilangannya tadi itu ya dehidrasinya bahan pangan itu 0,5%.
Itu pembekuan terjadi secara cepat sehingga memberikan perubahan karakteristik nutrisi dan sensori yang lebih kecil. Kemudian selanjutnya terjadi pengeluaran oksigen selama proses pembekuan. Waktu startup cepat dan tidak memerlukan waktu khusus untuk menghilangkan es yang beku. Dan berikutnya konsumsi energi lebih rendah. Nah, apa kelemahan pembekuan kriogenik ini? Biaya operasi relatif tinggi. Itu. Khususnya untuk penyediaan zat kriogen. Itu yang bikin mahal di kriogennya ya. Nah, kurang cocok untuk pembekuan sayuran hijau berdaun. Gitu. Nah, ada juga yang menggunakan metode kombinasi antara yang tadi dua metode pembekuan tadi itu ya. Kemudian berikutnya lagi ada metode pembekuan vakum. Ya. Nah, bagaimana pembekuan vakum itu? Ya, pembekuan vakum penurunan suhu tinggi hingga titik beku ya berlangsung sangat cepat dibandingkan dengan pembekuan lempengan sentuh. Ya, setelah titik beku, laju penurunan suhu bahan selama pembekuan vakum mengalami perlambatan karena kebutuhan panas laten tadi itu ya. Jadi itu nanti teman-teman sekalian nanti saya kasih bukunya ya. Buku untuk memahami bagaimana proses pendinginan dan pembekuan ini. Ya. Nah, ini terkait dengan pembekuan kriogenik nanti bisa dibaca-baca lagi ya teman-teman sekalian. Ya, saya lanjut ke sini. Jadi, teman-teman sekalian, kita memahami bahwa yang namanya suhu storage ini suhu storage. Ada suhu danger zone ya, ada suhu cooking. Itu kan cooking. Nah, suhu storage di sini ini pembekuan ya, suhu pembekuan. Di mana semuanya tadi itu ya mengalami inaktivasi. Nah, inaktivasinya apa? Enzim ya, enzim karena ya tadi sebagaimana saya katakan tadi itu terjadinya bahan pangan itu bila tidak cepat mengalami ini, maka dia yang namanya respirasi, kemudian evaporasi dan seterusnya itu mengalami kendala atau mengalami kecepatan kerusakan bahan pangan. Bila segera dilakukan storage pada suhu storage ini ya maka bahan pangan akan aman gitu. Nah, berikutnya lagi suhu 4,4 derajat Celcius sampai 60. Nah, ini suhu ini mikroorganisme ini tumbuh cepat di sini. Itu entah itu kapang, entah itu bakteri, entah itu bahan apa namanya itu mikroorganisme lainnya. Kalau pada suhu ini yaitu suhu masak, gitu ya, suhu masak. Nah, di sini ini bakteri tidak mati ya, tapi mati suri tadi itu ya. Itu pada suhu ini bakteri mati gitu. Ya. Tapi pada spora ya jamur ya yang menghasilkan spora ini tidak mati. Gitu ya. Nah, ini nanti teman-teman sekalian terkait dengan memahami ini bagaimana apa jenis-jenis mikroorganisme di sini ini mati seiring dengan waktunya apa durasi waktu pendinginan atau temperature di situ. Nah, pada suhu apa minus sampai 20 derajat Celcius ini apa yang masuk kategori bakteri psikofilik ya ini tumbuh ya. Dan rata-rata pertumbuhan yang tinggi itu terjadi pada suhu 40 hingga ini ya hingga 90. Ini hingga 80 ini tinggi juga, 90 tinggi sekali gitu ya. Ini tinggi gitu.
Apa jenis mikroorganismenya? Mikroorganisme yang masuk kategori yang terkategori atau masuk kelompok sikrofilik. Ada sikrotrofik, ada mesofilik, ada termofilik, dan ada hipertermofilik. Di situ. Hipertermofilik ini dia bisa bertahan sampai 100 lebih derajat Celcius ini. Gitu. Nah, ini kaitannya dengan perubahan zat pangan apabila disimpan dalam kondisi beku, begitu ya. Kondisi dingin tadi itu. Jadi perubahan kadar air dan teksturnya tentu sangat berubah. Kenapa? Karena di dalam suhu refri di situ, ya suhu refri di situ, itu kan ya sebagaimana prosesnya tadi itu ya. Jadi terjadi susut lah gitu ya, terjadi penyusutan massa akibat evaporasi cooling ini. Tekstur menjadi layu, kehilangan air, gitu ya. Kemudian perubahan zat gizinya, kehilangan vitamin C disebabkan karena oksidasi asam askorbat atau karena rusaknya klorofil. Kemudian terjadi denaturasi protein, gitu. Nah, perubahan reologi ada viskositas meningkat karena viskositas zat cair berbanding terbalik dengan suhu. Itu. Nah, bagaimana dengan perubahan atribut sensori? Ya, terkait dengan aktivitas oksidasi enzimatis ini. Memicu terbentuknya senyawa pigmen berwarna coklat atau hitam gitu. Nah, perubahan aroma terjadi karena adanya oksidasi lemak. Mungkin itu teman-teman sekalian nanti terkait dengan materi lebih lanjut bisa nanti sebagai tambahan ya di dalam modul nanti yang akan kita sertakan untuk bahan belajar mandiri. Seperti itu mungkin teman-teman sekalian, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.